Hari ini, tetangga kita adalah seorang model, presenter, dan aktris pemenang Piala Citra 2016. Ini dia, Cut Mini. Di sini Mbak Mini bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya ketika ia dan sang suami harus berjuang untuk mendapatkan buah hati. Dan di sini juga Cut Mini bercerita tentang mukjizat yang ia dapatkan sebelum berangkat haji yang merubah jalan hidupnya hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin ke kalian, kalau misalnya kalian pengen support kita, kalian suka sama konten-konten kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yes, itu adalah salah satu bentuk support yang paling gratis yang bisa kalian lakukan. Atau kalian bisa beli merchandise kita. Ini kita udah ada merchandise kayak apa yang lagi gue pakai sekarang ini. Ini ada tulisan Daniel, tetangga kamu. Dan ini available di DMN Official Merch. Dan itu bisa kalian lihat di toko online favorit kalian. Atau kalian bisa klik QR code yang ada di sini. Atau yang lebih keren lagi, di situ ada tombol Super Thanks. Langsung klik aja tombol Super Thanks-nya. Dan it will lead you untuk mendukung channel kita. But anyway, sekarang ini sebuah kehormatan banget kita kedatangan seorang aktris favorit gue. Aduh. Ini dia, Cut Mini. Wow. Malu aku tuh dibilang favorit. Iya asli, gue seneng banget ngeliat acting lo. Maksudnya aduh. yang paling melekat di hati gue adalah Dua Garis Biru, obviously. I think itu benar-benar melekat di hati banyak orang. Tapi ya yang menarik perhatian sih pas pertama sih arisan gitu. Yang kita nggak ngira kalau what, Cut Mini kok bisa main sebagus ini? What? Bukannya dia presenter, bukannya dia model, kok gitu kan? Like, oh my goodness. Nah, dan I think sekarang ini it's just karena jujur masa-masa gue nggak di Indonesia ketika lo jadi model dan ketika lo jadi presenter. Yeah. Gue masih di Australia. Begitu gue balik tahun 2002, 2003 muncullah arisan. Dan itu di situ berarti gue sebenarnya udah lebih mengenal lo sebagai seorang aktris gitu. Udah bukan di masa itu gitu. Bukan di masa yang dulu ya. Betul. Karena wow, melalang buana di dunia entertainment gila, lama juga ya Mbak Mini ya. Lumayan. Dari modeling, lumayan right? Dari 89. Wow. Dari 89 aku melanglang buana di dunia ini. Dari gak suka sampai jatuh cinta dan dijadikan pekerjaan tetap. Right. Tapi ya gitu, tidak pernah di satu tempat, selalu dipindahkan. Entah siapa yang memindahkan saya, gitu pastinya selalu dipindahkan ke jalan yang coba ya ini lagi. Gitu. Jadi aku tuh hidupnya tuh kayak lagi main di papan catur, gitu. Selalu kayak ada yang ngangkat, gitu. Udah ya model, udah keluar nih yang cantik-cantik, kamu pergi ya, gitu. Wow. Udah terus habis itu aku nyobain sinetron, gak ngerti cara baca skenario apa segala macem. Tiba-tiba ada aja yang nawarin gitu kan. Terus aku tuh orangnya juga mauan. Ya. Oke, boleh gitu. Tapi aku tuh orangnya selalu bilangin, tapi saya gak ngerti loh acting tuh seperti apa. Gak apa-apa nanti kita ajarin gitu. Wow. Oh iya, oke, terima kasih gitu. Terus udah syuting. Terus tiba-tiba ada yang nawarin salah satu perusahaan besar ini nawarin mau launching brand baru. Jadi MC. Terus aku kayak kenapa bisa gue ya, kan gue nggak pernah nge-MC gitu. Mungkin mereka ngelihat aku jadi presenter, gitu. Dari pas aku selesai syutingan ini, gitu. Nah itu aku kerjanya gitu, model dulu, syuting sinetron dulu, tiba-tiba ada yang nawarin lagi jadi presenter lagi, gitu. Pokoknya pakemnya gitu satu-satu.
Gak bisa langsung dua-dua gitu, gak bisa. Misalnya jadi sinetron, habis itu malamnya aku Modeling. model atau apa Habis gitu. itu paginya jadi MC gitu. Gak mungkin. Jadi benar-benar kayak satu dikotakin banget gitu. Iya, kayak sekolah. Wow. Ya, kayak sekolah. Ya. Hidupnya gitu. Jadi aku tuh sekolah cuma ya D3 itu pun gak selesainya di dunia ginian. Sekolahnya di sini gitu ya, di sekolahnya dunia entertainment. Iya bener. Oke, tapi Gitu. gue penasaran deh. Ini menarik nih. Modeling itu dari tahun 89 berarti ya? Iya, 89 sampai 95 ya. Oke. 95. Abis itu mulai jadi sinetron dulu ya berarti ya? Sinetron dulu. Sinetron tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? 95 sampai 97 aku sempat ke Malaysia, ada yang nawarin kerja di sana. Ya. Gitu, itu juga 9 bulan kan syutingnya, padahal harusnya cuma sebulan aja, tapi Iya. malah syutingnya kebablasan sampai 9 bulan. Iya. Pulang-pulang Krismon. Oh iya, 98 ya itu ya? Iya, pulang-pulang Krismon kan. Terus abis itu aku mulai lagi presenter gitu, presenter apa segala. 98 tuh tahun. Iya, ya. Gitu mulai lagi. Terus habis itu udah deh. Sampai tahun berapa? Sorry, 98 sampai tahun Arisan 2003 berarti ya? Arisan 2003. Abis itu dari presenter sampai 2000 berapa ya kita? Masih 2002 tuh masih deh, tapi aku udah barengan sama MC. Gitu. Karena aku inget banget launching pertama si Taranasiku itu tahun 2000 kalau gak salah. Aku nanya cuman gini, sama siapa saya MC-nya? Sama Farhan. Oh gitu, iya waktu itu belum punya manajer aku tuh, masih ditelepon sendiri gitu kan, tahun 2000 ya. Gitu. Terus deh gitu, oh gitu, oh ya bisa mbak, bisa bilang gitu, kita punya budgetnya sekian. Oke, gitu. Bentar, itu lu ngelihatnya wow gede sekali atau aduh kecil banget, emang MC seginian ya? Gitu Gak ngerti budget MC itu sebenarnya berapa sih? Gitu, nggak tahu. Jadi oke, gitu ya udah gitu kan. Terus deh gitu, ini mbak tanggal segini kita ini, udah ya. Selesai situ aku telepon Farhan, lu tuh tanggal sekian nge-MC. Iya kenapa Mini bilang gitu. Enggak, gue gak ngerti kenapa gue terima. Abis itu lo bantuin gue ya Han, kan gue gak pernah nge-MC Han, sama aja itu kayak di TV katanya Farhan gitu kan. Ya tuh dibantu, gak boleh kayak gitu temennya, ntar masa jelek sendirian di atas panggung gitu. Iya udah tenang aja lo ikut gue. Alhamdulillah untung temennya baik-baik. Iya Farhan sih luar biasa sih. Baik banget, dia tuh gak ninggalin aku. Terus habis itu udah Han makasih ya udah gitu. Enak nge-MC? Enak. Mau lagi? Mau. Ntar ya kalau ada lagi, iya pakai gue ya Han, malu ya bilang gitu. Iya gitu. Terus tiba-tiba ketemu lagi sama Ferdi. Tapi sama Ferdi kan udah pernah di TV dong gitu kan. Terus Fer, gue tuh gak tahu kenapa gue ada di sini karena ada nama lu jadi gue berani. Terus maksudnya apa? Lu jangan ninggalin gue ya, bantuin gue ya. Gue baru dunia MC, tenang Min, tenang. Untung temennya tuh baik-baik banget. Jadi dia tuh yang selalu melindungi aku gitu. Jadi gue gak ngerti ini gimana. Udah tenang. Dulu kan ada Mas Ari Tulang ya. Aku. Ari Tulang tuh gila. Tapi itu ilmunya ya ampun. Betul. Gak apa-apa dia digalakin. Ya, yang penting ilmunya banyak banget. Wow. Gitu. Itu perspektif yang bagus banget sih Mbak Mini. Maksudnya gak apa-apa gue digalakin, yang penting gue belajar. Kan aku gak punya ilmunya. Gak belajarnya cuma PD3 gitu kan misalnya. Iya. Kan aku di dunia ini kan aku gak belajar. Aku gak makan sekolahan untuk jadi model, untuk jadi MC, untuk jadi presenter, untuk jadi pemain film atau sinetron. Aku gak belajar. Ilmu aku ya dari mereka-mereka yang galak-galak itu. Wow. Aku pernah dilempar skrip. What? Oke. Aku pernah sampai ini gue yang bodoh, apa sutradaranya kepinteran, apa gimana ya sama almarhum Didi Petet loh aku syuting. Sampai Mas Didi gini, gak apa-apa Min, ayo terusin semangat, ini ilmu. Ya sih Mas, cuman kok aku kayaknya gak makin pinter ya, aku makin bodoh. Kamu bisa. Sama Mbak Keke inget banget. Itu sutradaranya tuh
mungkin karena kitanya udah ketakutan ya. Karena kita takut kita ini akan salah, jadi kita nggak bisa kasih yang terbaik. Betul. Gitu. Kalau kita takut kan gitu kan, Ya. gitu kayak kita punya yang, gimana nih gitu kan gitu. Jadi nggak natural. Jadi nggak Ya. natural gitu. Sementara, aduh itu sampai goblok banget sih kamu bilang gitu. Wow. Udah aku tuh bisa syuting di situ karena Mas Didi yang minta. Min, kamu syuting sama aku yuk gitu. Hah, syuting Mas bilang gitu. Syuting apa? Apa judulnya gitu ya, aku lupa deh gitu. Terus ya boleh aja sih Mas, tapi gimana Mas, sutradara ada Bambang Bes almarhum gitu kan. Aduh, aku nggak tahu siapa Mas Bambang ini. Udahlah gitu. Karena aku diminta sama Mas Didi, jadi Mas Didi juga yang nahan aku dong gitu. Sabar, kamu bisa. Ya udah, akhirnya selesai itu. Tapi itu sekolah yang berharga kali. Di KJ aku. Right. Di KJ aku bersama guru siapa? Bambang BS. Hasil filmnya sendiri gimana? Bagus kayaknya ya. Soalnya itu untuk TVRI. Zaman itu gitu. Wow. Jadi mengenai perkebunan kelapa sawit gitulah pokoknya gitu. Aku, Arisya Saleh, terus Mas Didi, Kang Harun, siapa lagi ya? Ya. Gitu. Kita sampai ke Prabu Muli sana. Gokil. Gitu-gitu. Naik bus. Tapi sebentar. Kita balik lagi. Sorry, ini udah agak kejauhan sih. Udah kejauhan ya? Masa kepanjangan ya? Enggak. Gue sebenarnya lebih penasaran sama masa kecil lo gitu. Gue waktu zaman dulu itu, lu sebenarnya Cut Mini itu berarti dari Aceh kan harusnya iya kan? Dong. Nah jadi, tapi di awal-awal lu gak pakai nama Cut Mini? Pakai dong. Udah pakai Cut Mini? Pakai. Gak pernah orang namanya cuma 2 begitu aja. Iya juga ya. Iya. Nama papahnya yang gak dipakai. Theo. Iya. Gitu. Oke. Ya, jadi Cut Mininya sendiri itu emang udah jadi nama panggung, nama aku. Namanya di awal juga. Iya. Ya nama akte kelahiran lah. Modeling pun juga udah Cut Mini gitu. Oke. Yeah. Nah, so itu gedenya tapi di Jakarta, udah bukan di Aceh kan? Oke. But how was that? Like dan maksudnya masa kecilnya seorang Cut Mini itu seperti menyenangkan. Masa kecil aku tuh sangat menyenangkan apa adanya, tidak apa ya, tidak ya mungkin pada saat itu kita tuh belum anak jalanan tepatnya gitu. Kalau pulang sekolah tuh lempar tas, ganti baju, main langsung ke tanah lapang, main kasti, main galasi, gitu, terus main benteng, pokoknya main aja. Ntar mau jam 5 ibunya udah mulai ada tuh nyariin nih, mana nih anak gitu. Kerjanya main, aku kerjanya main terus, nggak suka main di sekolah. Right. Mainnya maunya di rumah. Sama anak tetangga? Iya. Right. Gitu. Pada masa itu temen aku ya, aku SMP kalau gak salah ya, itu masih main juga tuh. Pokoknya kalau udah liburan puasa, sahur itu jadi kebanggaan kita. Dan yang namanya buka puasa, buru-buru buka langsung pengennya ke masjid, karena di masjid banyak jajanan. Of course. Kebahagiaan yang tidak pernah terlupakan gitu. Sahur juga gitu, terus langsung pulang lempar mukena, ngambil sepeda main sampai jam 11 siang. Wow. Pulang-pulang mandi, sholat, tidur. Gitu. Pokoknya menyenangkan, sesimpel itu perjalanan masa kecil aku gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana gitu, tapi emang hidupnya tuh di luar, di jalanan gitu. Terus mama kan punya anak 7 ya, gitu banyak ya. Jadi nggak minta juga perhatiannya dia. Semakin nggak dicari semakin senang aku tuh, gitu. Karena kalau dicari sama mama tuh suruh makan, iya. Ya kan? Kenapa sih orang tuh suruh makan mulu gitu ya? Kenapa ya? Nih kan? Mini makan. Iya gitu kan. Ayo makan. Kamu tuh ya berpulang sekolah bukan makan dulu, main. Kenapa ya makan itu jadi kalau nggak makan mati apa gimana sih kita gitu kan? Gitu. Nah kalau jangan puasa, aku senang banget puasa dikarenakan nggak disuruh makan. Iya kan? Libur 1 bulan aku nggak disuruh makan oleh mamaku gitu. Mama aku tuh sampai sekarang juga makan ya.
gitu loh. Makan, masih nyuruh kita makan gitu. Gitu, jadi emang perjalanan masa kecil aku itu dari TK, SD, SMP itu menyenangkan. SMA aku SMP 89 aku udah mulai kerja. Jadi model itu. Iya, mama cuman bilang gini, kamu boleh ikut modeling itu, tapi tetap sekolah gitu. Oke, gitu. Tetap selesaiin dulu. Kita kan pulang sekolah udah jam 2.45 ya, gitu. Jadi emang di saat itu aku udah mulai belajar mengenai waktu. Kalau aku harus make up di Hengki, berarti aku harus jalan ke Hang Lekir itu 1 jam. Oh wow, jadi gitu. udah time management banget tuh. Iya, gitu, karena kan gak ada tol dong pada saat itu kan, karena ya lewat Pramuka, lewat mana Sudirman. Angkot, ojek atau Enggak, taksi bus, dong taksi. saya. Oh iya, sorry. Taksi kan kalau naik angkot naik itu nggak ngerti jalannya gitu. Taksi harus aja pindah-pindah gitu segala, kan. Ya udah taksi aja yang gampang gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita punya langganan taksi yang mau kemana Mbak? Udah cepet Pak jemput deh Pak gitu. Nah gitu sih, udah segampang itu dan senyaman itu gitu. Udah sih, masa kecil aku tuh sangat menyenangkan dan aku suka main dan aku suka anak kecil. Aku realize banget aku punya temen tetangga, dia udah punya keponakan, ibunya kerja, sore-sore yang mandiin siapa? Aku. Oh wow. Aku yang cemongin mukanya, pakein bedak Pakai putih-putih gitu. Iya. Wow. Ibunya kerja, bapaknya kerja gitu. Wow. Jadi kasihan anak kecil ini gak ada yang mandiin, sama aku yang mandiin. Oh wow. Di situ aku, oh iya ternyata aku suka banget sama anak kecil. Ya. Gitu. Aku punya balon-balonan tuh zaman kecil tuh, balon panjang isi air. Itu aku bedongin. Kayak ibu yang punya anak gitu. Iya. Lagi main gitu. bayi-bayian lah kayak gitu. Iya. Wow. Gitu, dan ternyata memang aku cinta dunia anak kecil itu ya. Dunia yang penuh dengan kejujuran dan apa adanya. Makanya begitu aku ditawarin, selesai Laskar Pelangi, aku ditawarin sama female radio untuk aku berdongeng. Wah, aku seneng banget. Tapi aku tetap bilang, aku belum pernah dongeng, kalau diajarin boleh. Gitu. Oke, boleh nanti Gary yang ngajarin gitu. Itulah aku akhirnya punya ilmu berdongeng. Wow. Gitu. Wow. Menyenangkan sih. Itu ya yang kayaknya kita kurang banget di Indonesia, dan maksud saya dari dulu sih kita emang selalu ngomongin ini gitu, entertainment buat anak kecil gitu. Zaman kita itu ada Unyil, ada Pak Oga dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau misalnya di sekarang ini dongeng kita pun juga udah mulai memudar dengan adanya YouTube gitu. Betul. Anak-anak lebih suka Cocomelon. Iya, tapi Dani tahu nggak ya? Aku baru ya kalau nggak salah minggu kemarin deh, aku dapat DM. Itu anak suka banget dengerin dongeng aku setiap pagi sebelum sekolah. Waktu zamannya aku masih siaran sama Paman Gary. Dan sekarang dia itu udah mau lulus sarjana, dia butuh aku untuk ngomongin dongeng. Aku harus balas lagi DM-nya dia, jadi apa enggak ya? Gitu. Dia mau minta tolong aku untuk ngomongin apa gitu untuk skripsinya dia lah, tugas akhirnya dia. Gitu. Jadi emang ternyata dongeng itu udah anak-anak ini sekarang tuh udah pada kuliah semua. Akunya menua ya iyalah gitu. Gue benar-benar yang paling sobering buat gue adalah ketika ada orang datang, VJ Daniel, gue udah ngefans dari SD. Ya oke. Lu mungkin boleh panggil gue Om ya sekarang. Gak apa-apa lah ya. Sobring banget kita kayak oke, ingat umur Nil. But anyway. Terus udah gitu. Sekarang udah berapa ya? Udah 2 orang nih. Aku ngebantuin mereka gara-gara untuk skripsinya mereka, gara-gara mereka adalah salah satu pendengar dongeng. Gitu. Anak-anak yang setia dengerin dongeng setiap pagi. Aku tidak pernah mempertanyakan apapun sama Allah ya gitu, karena aku yakin apa yang dia kasih buat aku itu adalah yang terbaik gitu. Tapi kalau memang nyatanya pada saat sekarang ini sampai 2023 kita pun belum mempunyai keturunan, ya tidak apa-apa. Kalau memang kita dikasih, berarti Allah itu percaya bahwa kita mampu menjadi orang tua yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan keturunan untuk kamu. Tapi saya mencoba menjadi istri yang terbaik, seperti itu aja. Ya.
Mau diapain lagi Nil? Gitu. Hmm. Ya kita kan gak bisa memaksa semua keinginan kita. Apalagi sekarang kita akhirnya punya 2 anak kucing. Oke. Dialah yang meramaikan rumahku. Suamiku akhirnya gara-gara Krismon banyak ngomong, tapi sama kucing.